Saatnya di program Diskusi Akhir Pekan. Titik Temu. Dipersembahkan oleh Rumah Kebudayaan Nusantara. Didukung oleh Stat 102,6 FM. Selalu ada inspirasi. Memang bila mana terjadi peretasan di PSE, kan ini kan kita ini meributkan, betul yang disampaikan Mas Wahyudi tadi, orang jual datanya sendiri belum tahu. Dari mana? Yang satu dibilang tidak ada peretasan kok. Nah kalau nggak ada peretasan, kenapa datanya ada di sana? Rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu lagi dalam acara diskusi Titik Temu. Diskusi ini merupakan program akhir pekan RKN dan kali ini kita mengangkat topik yang lagi hangat saat ini, yaitu data pribadi yang bocor lagi. Apa Mas Bobi, ini sudah ada aturan paling tidak. Tetapi kelihatannya pemerintah gagap gitu merespon persoalan kebocoran data yang belakangan ini terjadi. Itu sebetulnya gimana? Apa yang terjadi di antara pemerintah ini sehingga mereka kelihatan gagap gitu dan sekarang saling lempar tanggung jawab. Begitu. Oke, terima kasih Om Sebas. Jadi utamanya tadi yang disampaikan oleh Mas Wahyudi, betul itu sudah ada 2018 itu udah ada SPBE. Tahun 2017-nya itu sudah ada Perpres mengenai pembentukan BSSN. Yang 3 bulan setelahnya ada juga Perpres bulan Juni pembentukan Deputi 6 BIN mengenai intelijen cyber. Nah ini diperkuat lagi di tahun 2020 itu ada RPJMN untuk pembuatan CSIRT atau Computer Security Incident Response Team. Yang dilanjutkan tahun 2021 ada lagi Perpres mengenai BSN yang menguatkan bahwa peran BSSN adalah koordinator pengamanan cyber pemerintah. Nah jadi kita bahas dulu dari sisi payung hukum. Ya betul. Payung hukumnya ada, tapi roadmap CSIRT itu baru mau dibikin tahun 2023. Jadi ini kebetulan disrupsi karena lebih cepat. Nah, namanya yang tadi sampaikan Mas Wahyudi, kalau peretasan itu ya memang peretasan namanya juga kalau dia minta izin itu bukan peretas, namanya pengakses. Jadi peretas itu udah pasti kriminal. Nah, kegagapan ini memang salah satunya kalau undang-undang PDP itu kan hanya mengatur si PSE-nya, si perusahaan pengendali datanya, si pemrosesornya untuk memiliki perangkat-perangkat yang mampu memenuhi hak warga negara untuk melindungi data. Dan PSE ini kan bisa pihak swasta, bisa pemerintah juga. Ya, tetapi itu dari sisi PSE-nya, jadi kewajiban dia sebagai lembaga. Tetapi dalam konteks negara memang harusnya ada namanya Undang-Undang Keamanan Cyber. Karena kalau Undang-Undang Keamanan Cyber ini ada satu lembaga yang dalam hal ini baru dituangkan dalam Perpres bentuknya koordinatif bahwa keamanan cyber di lembaga negara yang sekitar 1.500 kementerian lembaga dan macam-macam itu harus ada negara. Kalau platform kan itu lain lagi. Itu udah kriminal, cyber crime itu di kepolisian. Kalau internasional nanti udah ada lagi lembaga yang ada di dalam PDP ini. Nah, Undang-Undang Keamanan Cyber ini alhamdulillah sampai hari ini belum masuk, dibikin aja belum. Dan ini memang seperti ada keengganan karena kan cyber itu ada di macam-macam, ada cyber crime, ada cyber defense, ada cyber intelligence, ada cyber anti terorisme, macam-macam. Nah ini yang membuat koordinasi di bawah BSSN ini sekarang baru dimulai untuk dilakukan. Nah seperti yang baru-baru ini, yang peretasan, kami di parlemen kan tidak bisa berspekulasi. Pemerintahnya bilang datanya biasa-biasa saja tuh yang diretas. Tapi kalau ada pengamat bilang ini bukan biasa-biasa, ini gila, ini kalau diintegrasikan ini bisa bahaya. Nah, karena kita masih bingung, tapi kan kita paling tidak memastikan ada instrumen negara yang menangani ini.
Jadi di DPR kita membuat panja kebocoran data yang mengkonfrontir yang katanya bilang biasa-biasa saja yang diretas dengan yang bilang ini udah hampir game over ini kalau mau diretas. Nah itu di situ akan kita konfrontir sehingga paling tidak kita bisa tergambar seberapa gawat, seberapa urgent atau masih sesuai dengan roadmap pembangunan infrastruktur pengamanan cyber untuk lembaga publik. Tapi ini sudah dipanggil gitu. Oleh DPR belum? Panjanya baru bikin. Ya gara-gara si Mas Biorka inilah. Kalau nggak ada Mas Biorka ini ya nggak ada panjangnya. Mas, tadi kita bicara soal kebocoran, bicara soal pembobolan gitu ya. Nah, tapi sekarang ini kan sudah terjadi berapa kali. Kalau terjadi seperti itu, kita ini mesti bertanya ke siapa? Ya kan? Supaya ini jelas urusannya. Kalau saya lihat sekarang ini kan ini masih nggak jelas nih. Jadi gimana sebetulnya? Ya, terima kasih. Jadi berdasarkan Perpres 28 tahun 2021, memang BSSN itulah koordinator pengamanan cyber. Nah, kalau ada peretasan data publik di lembaga milik publik atau lembaga negara, memang yang bertanggung jawab itu adalah BSSN. Jadi di situ memang sudah dijelaskan yang merupakan penguatan termasuk juga leading sektor dalam pembangunan yang CSIRT itu yang computer security. Jadi sekarang ini orang semua kan bertanyanya ke Kominfo. Ini salah alamat nih berarti. Kalau di Kominfo itu ya, jadi memang leading sektornya adalah BSSN. Sebenarnya kalau mau ditanyakan itu kemana mereka mesti mengadu, ya kalau nanti ada lembaganya, lembaga pengawas data pribadi, lembaga inilah yang akan menangkap aduan dari masyarakat yang nantinya akan menginvestigasi si lembaga mana yang tadi bocor atau diretas itu, apakah mereka sudah menerapkan standar-standar, apakah sudah ISO 27001, apakah punya SSL, apakah ada kewajiban ganti password. Itulah nanti standar yang akan diatur oleh lembaga ini untuk diwajibkan PSE ini mengikuti. Oh gitu. Kalau sekarang dengan PP yang ada itu, bahwa pendaftaran PSE dengan PP 71 yang itu sifatnya himbauan, tolong ya amankan data kami. Tapi kalau besok kalau lu nggak pakai standarnya, nih ada sanksinya, ada pidananya, ada sanksi administratifnya. Kalau dengan PP tadi itu betul, tolong ya diamankan data kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dan itu standar itu dicek di awal atau ketika terjadi baru dilihat. Ini kamu tidak memenuhi standar nih. Nah, kalau dengan adanya undang-undang ini yang ada masa transisi 2 tahun, itu adalah ya sekarang sebelumnya udah harus artinya dalam waktu transisi ini harus memenuhi standar yang tadi betul disampaikan. Apa standarnya itu seperti di industri pers, seperti di industri penyiaran, bahwa norma-norma yang akan dibuat menjadi standar itu adalah menerima masukan masyarakat dan juga dari industrinya juga. Karena kan industri ini memiliki kewajiban memenuhi hak si warga. Ya, Mas Bobi, ini saya kembali lagi ke Biorka tadi. Ini DPR Komisi 1 apakah sudah sudah menanyakan ke Kominfo atau ke BSSN atau ke pihak kepolisian sebetulnya yang mereka tangkap ini siapa? Betul ke Biorka atau Biorka-Biorkaan gitu? Dari tangkap ini. Ya betul, karena ada soal mengenai Biorka inilah di Komisi 1 kita membentuk panja kebocoran data. Kita masih belum berani ngomong panja peretasan data karena ya itu antara waktu di hari pertama sampai hari keberapa aja bilang tidak ada yang diretas gitu. Nah ini kan baru perkembangan, jadi kita ingin memastikan bahwa hal itu memang ada atau tidak. Nah selanjutnya memang ini sebenarnya roadmapnya itu sudah ada. Kita membentuk Perpres, ada BSSN, kita membangun CSIRT, kita akan membangun Pusat Data Nasional atau PDN. Itu ada Perpresnya, yaitu Perpres 19 tahun 2019, yaitu satu data nasional. Karena pemerintah memerlukan data nasional ini untuk siapa yang bisa diberikan subsidi energi, siapa yang bisa diberikan subsidi pangan, subsidi pupuk. Itu kan sekarang data TDKS dengan data lain macam-macam kan berbeda.
Sedangkan kalau kita mau pakai data peduli lindungi untuk mengisi Pertalite, itu ada undang-undangnya juga bahwa data pribadi itu tidak boleh dipergunakan di luar peruntukannya. Nah ini akan sangat kompleks sehingga nantinya memang kita perlu satu kebijakan payung hukum yang integratif. Nah salah satunya untuk hal ini tidak terjadi lagi di lembaga pemerintah, ini kita memang masih perlu satu legislation gap lagi yang namanya Undang-Undang Keamanan Cyber. Karena Undang-Undang Keamanan Cyber itu adalah memprotek data pribadi yang merupakan modal negara, bukan komersial di platform-platform. Itu kan diatur PDP aja cukup. Tapi keamanan cyber itu kan ini masih data yang urusan data NIK dan segala macam. Tapi nanti kalau data yang seperti data PLN bocor, data mengenai transmisi energi atau data-data yang sifatnya rahasia negara, nah inilah kita perlunya Undang-Undang Keamanan Cyber. Jadi masih ada legislation gap. Jadi sampai sekarang ini belum jelas nih Bjorka ini sebetulnya ya? Ya Bjorkanya ini Mas atau Mbak aja kita juga belum tahu juga. Dengan rancangan undang-undang yang sedang dibahas, apakah sudah cukup menjawab persoalan yang kita bahas dari tadi? Karena kalau saya lihat dari diskusi kita ini, itu nggak bisa ketemu nih ujungnya di mana, ya kan? Jadi masalahnya nih masih banyak sekali gitu. Boro-boro kita menangkap Bjorkanya. Jadi dari mekanismenya aja masih kacau balau. Nah undang-undang ini bisa menjawab nggak Mas? Kalau ini disahkan? Ya paling tidak dari sisi PSE-nya atau perusahaan pengendalinya, dari pengendali sistem elektroniknya itu memiliki standar pengamanan atau tidak. Nah disitulah nanti kan ketahuan apakah memang bila mana terjadi peretasan di PSE, kan ini kan kita ini meributkan, betul yang disampaikan Mas Wahyudi tadi, orang jual datanya sendiri belum tahu. Dari mana? Yang satu dibilang tidak ada peretasan kok. Nah kalau nggak ada peretasan kenapa datanya ada di sana? Nah ini kan jadi masih belum, antara bocor data dengan peretas data masih belum sinkron. Nah lantas paling tidak dari pengendali atau pemilik asal data, pemroses dari lembaga mana ini, itu juga perlu dipastikan itu tadi yang apakah BSN sudah jalan, mereka sudah punya protokol-protokol atau belum. Kalau misalkan belum punya, berarti data ini bukan diretas dong. Artinya data ini bocor. Nah kalau bocor itu karena apa? Karena tidak compliant sama standar. Atau bisa juga data ini tidak bocor, data ini juga tidak atau diretas. Dibocorkan, kita nggak tahu. Enggak juga, bisa saja orang yang tekun aja mengumpulkan data yang berserakan di mana-mana bisa gitu. Jadi. Yang disampaikan Ya Pak kan? Mahfud kan itu data terbuka, jadi tinggal diambil kan? aja. Ya, dan jadi kita bisa tidak seuzon juga bahwa si lembaga yang punya juga ngerasa mana yang diretas, kayak kita nggak ada yang diretas gitu. Ya jadi memang paling tidak undang-undang ini memastikan dari lembaga pengendali data atau pemroses data itu standar-standar pengamanan untuk diretas atau bocor itu sudah ada, udah in place. Itu dulu. Oke, nah kalau nanti misalnya undang-undang ini disahkan, lalu ada masa transisi 2 tahun, gitu. Nah selama 2 tahun itu ngapain? Sekarang sampai undang-undang itu dinyatakan ini sudah mulai berlaku dan sudah mulai dieksekusi gitu. Ya sekarang ini dengan adanya transisi pada PSE untuk menyesuaikan, bukan berarti ada kekosongan hukum. Di masa transisi sebelum lembaga pengawas data pribadi terbentuk itu kan ranahnya masih di Kominfo. Ya. Jadi Kominfo lah yang menjadi leading sektor bagaimana pembentukan lembaga, dan yang disampaikan Mas Wahyudi tadi itu sangat betul. Jangan sampai nanti lembaga pengawas data, lembaga ini itu tadi dibentuknya cuma perpres pula. Nanti bagaimana dia menghadapi instansi-instansi yang dibentuk oleh undang-undang seperti OJK, ya, OJK atau yang lainnya. Nah, ini akan memunculkan seperti di sektor keamanan cyber. Bagaimana di lembaga publik nanti ada ewuh pakewuh. Tapi paling tidak apapun itu, apakah itu tadi, apakah di lembaga publik, apakah di lembaga swasta, selama dia itu namanya prosesor dan pengendali data, yaitu diaturlah di undang-undang PDP ini. Oh gitu ya. Jadi apa ya, ada kita standar, kita bisa berharap lah dengan undang-undang PDP ini disahkan, kita sudah mulai pelan-pelan menata ya soal data dan lain sebagainya. Ini sebetulnya masih menarik dan masih banyak yang bisa kita diskusikan.
Tapi ini di segmen terakhir ini saya pengen pengen gali apa sih pelajaran penting dari kasus Bjorka, kebocoran data ini untuk kita ke depan. Lalu kemudian ini sebentar lagi kan kita Indonesia akan masuk ke tahun politik 2024, kita akan ada ini. Kalau kita kaitkan ke tahun politik, sebetulnya ini urusan kebocoran ini bisa berbahaya nggak di tahun politik? Saya Mas Bobi, sama kira-kira ini pelajaran pentingnya, apalagi menjelang pemilu, apalagi ini Mas Bobi ini mewakili orang partai. Yang tadi disampaikan itu, ini hati-hati manfaatkan datanya di pemilu. Padahal partai politik ya pasti punya kepentingan dengan data supaya bisa menang kan. Nah ini gimana nih? Ya, paling utama yang kami inginkan adalah bagaimana dalam proses pemilu tersebut hasil data pribadi yang diproses oleh KPU itu bisa tepat waktu. Jangan sampai karena isu perlindungan data ini tidak selesai atau terjadi di lembaga yang sedang melakukan penghitungan, ini membuat keputusan atau penetapan hasil pemilu itu jadi mundur, jadi tidak tepat waktu. Inilah yang kita di parlemen ingin memastikan bahwa di sektor lembaga publik pengamanan tersebut sudah dilakukan dengan proper istilahnya. Nah, bagaimana penggunaannya di dalam kegiatan politik oleh partai itu memang sudah diatur, karena partai juga bisa dianggap sebagai lembaga pengendali data, dan ini sudah masuk di dalam poin-poin yang diatur di dalam undang-undang PDP ini. Jadi saya rasa itu tidak akan menjadi lebih baik, tidak akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya, tetapi juga paling tidak kita memerlukan dan kita harus mendukung adanya satu data nasional, sehingga nantinya data-data pribadi ini bisa digunakan bukan hanya kepentingan politik, tapi untuk tujuan-tujuan pembangunan yang lebih besar lagi. Oke, ini saya masih punya waktu beberapa menit. Di saat terakhir saya pengen minta komentar. Hacker itu kan menurut saya hacker itu anak-anak jenius yang punya kemampuan luar biasa. Jenius dan persisten. Ya. Dan bagaimana sebaiknya memperlakukan hacker ini? Kalau misalnya Indonesia ini punya hacker, bagaimana memperlakukan mereka? Karena mereka ini bisa jadi kekuatan utama bangsa ini loh. Ya, gimana Mas Bobi? Kalau saya tadi Mas Agus membagi dua, saya juga membagi dua. Pembagiannya gimana? Ya, namanya hacker itu meretas tanpa izin. Tapi kalau meretasnya dengan izin, itu menurut saya pejuang. Jadi kalau misalkan banyak itu namanya hacker yang memberikan service penetration test kepada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga pengendali data bahwa lembaga ini memang sudah memiliki keamanan yang memadai. Coba kamu jebol dulu. Kamu jebol. Nah, itu dia istilahnya ethical hacker. Iya, ethical hacker. Atau yang tadi disampaikan Mas Wahyudi juga, kalau hacker yang menyerang ke luar negeri, nah itu adalah hacker pejuang. Nah, ini adalah satu grup. Nah, tetapi kalau ada hacker yang meretas bangsanya sendiri, pemerintahnya sendiri, itu dalam dirinya sudah ada kriminal. Ini udah ada tumbuh orang kriminal. Ini yang tidak bisa dipercaya orang ini. Jadi mau nanti kalau ini yang nanti direkrut itu segala macam, ini masih harus perlu ada pembinaan, harus ada deradikalisasi dulu. Nah, jadi yang paling dua, jadi ada ethical hacker dengan radikal hacker. Oke. Ya, diskusi kita ini sangat menarik. Jadi waktu juga yang akhirnya membatasi kita untuk mengakhiri diskusi kita kali ini. Karena itu acara diskusi akhir pekan titik temu kita akhiri dulu sampai saat ini. Saya Sebastian Salang bersama produser Edi Koko, tim teknis Philip, Chris, dan Gading mengucapkan terima kasih. Dan kita akan ketemu lagi dalam diskusi titik temu pekan berikutnya yang lebih menarik lagi.
Selamat sore.